Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, pakai face shield kalau keluar rumah. Ya, kali ini bertemu dengan Pak Guru, kita akan belajar tentang komputer atau teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, silakan kalian lihat di layar. Ya, teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan ya. Nah, Pak Guru yakin kalian pernah melihat ini. Nah, ini apa ini? Ya, lampu lalu lintas ya, yang kedip-kedip itu, lampu lalu lintas. Nah, kira-kira dia itu menyala atau bergantian hidupnya menggunakan apa ya? Coba tanya. Wah, kita lihat lagi yang lain dulu ya. Oh, nggak tahu pakai apa ya. Nah, kita coba lihat lagi satu kali lagi. Ya, ini apa? Ya, itu mesin ATM. Wah, uangnya keluar banyak, jatuh semua ya. Nah, mesin ATM ini menggunakan apa kok bisa mengeluarkan uang, terus kita bisa ngambil, kita bisa memasukkan uang. Kira-kira pakai apa ya? Nah, pakai komputer ya. Untuk mengoperasikan itu, untuk menjalankan tadi lampu-lampu lalu lintas dengan ATM tadi, itu adalah menggunakan komputer. Nah, ayo kita pelajari yang lebih dalam lagi. Silakan dilihat ya. Di dalam komputer itu terdapat CPU ya, tulisannya CPU, Central Processing Unit artinya ya. Nah, bentuknya seperti ini. CPU ada di dalam badan komputer. Dan CPU juga itu disebut otak komputer. Kalau kita manusia punya otak, komputer juga punya. Ini namanya CPU, inilah otak komputer ya. Kemudian CPU ini berbentuk chip. Chip adalah kepingan kecil yang dapat memproses data. Alatnya kecil, tapi dapat memproses data ini kecil sekali ya. Chip dapat dipasang pada banyak alat seperti telepon seluler atau handphone, lalu lintas, ATM, dan lain-lain ya. Banyak sekali kalian temukan di alat-alat yang sudah canggih seperti sekarang ini ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, kira-kira gambar apa ini nak? Gambar anak sedang mendengarkan Bapak Ibu gurunya menjelaskan pelajaran di sekolah ya, menggunakan LCD ya, layar proyektor ya, sering dibilang seperti itu ya. Nah, manfaat TIK di dalam dunia pendidikan itu seperti ini, bisa dimanfaatkan dalam bentuk untuk proyektor atau LCD. Nah, teknologi itu sangat berguna bagi pendidikan. Kita belajar dengan menggunakan teknologi, lalu kita belajar menggunakan CD dan multimedia ya. Nah, banyak sekali pembelajaran menggunakan TIK ya. Nah, kita menonton acara pengetahuan di televisi atau di TV, ingat itu ya. Nah, kita mendapat pengetahuan dari internet. Zaman sekarang kita menggunakan internet. Kita bisa mencari apa saja di internet ya. Nah, kita bisa belajar jarak jauh dengan internet seperti sekarang ini ya. Pak Guru memberikan pelajaran atau materi lewat internet dan tersampaikan ke anak-anak. Anak-anak menerima pelajaran lewat internet juga, seperti itu. Internet yang sangat kita butuhkan untuk masa-masa pandemi COVID seperti ini ya. Nah, selanjutnya manfaat TIK. Nah, teknologi informasi dan komunikasi. Manfaatnya apa ya?
dalam hal keuangan. Yang tadi kan dalam pendidikan, sekarang dalam keuangan. Nah, ada ini bangunan bank ya, ada bank. Dalam keuangan, nah dulu ya, zaman dulu itu kalau kita ke bank mau nabung, mau ngambil uang, itu kita harus antre di teller namanya ya. Antre di bank itu untuk menunggu giliran mengambil atau menabung uang ya. Ini contohnya ya. Nah, yang berikutnya, kalau zaman sekarang itu lebih modern, tidak perlu antre lagi di bank ya, kita bisa mengambil di mana saja, yaitu menggunakan apa ini anak-anak? Iya, namanya mesin ATM. ATM itu singkatan dari Automatic Teller Machine ya. Saya ulangi, ATM singkatan dari Automatic Teller Machine, atau dalam bahasa Indonesianya disebut mesin mesin penabung otomatis atau mesin pengolah uang otomatis ya. Teller ya, dia bisa menerima uang, mengeluarkan uang, seperti itu ya. Mesin penabung otomatis bisa, mesin pengolah uang otomatis bisa ya, artinya. Atau yang sudah sering disebut itu namanya anjungan tunai mandiri. Nah, itu untuk bahasa Indonesianya lebih sering disebut seperti itu, anjungan tunai mandiri ya. Tapi dalam bahasa Inggris Automatic Teller Machine ya, yang artinya mesin untuk mengelola uang seperti itu secara otomatis ya, karena tidak ada orang yang menunggui. Di ATM itu tidak ada orangnya, dia keluar sendiri, bisa masuk sendiri, bisa menghitung uang sendiri, seperti itu. Hebat ya, canggih ya. Nah, oke. Selanjutnya, manfaat TIK dalam bidang usaha. Nah, usaha apa ya kira-kira? Kita lihat. Yang pertama, nah itu ada anak bawa troli. Kemana dia kalau bawa troli? Kesualayan, belanja di toko. Nah, dalam dunia usaha, orang sering berbelanja ke toko ya. Sering beli sesuatu itu harus ke toko, harus pakai troli seperti anak ini, lalu berbelanja di toko. Nah, tapi karena ada TIK ini, ada teknologi informasi dan komunikasi, maka orang tidak perlu berbelanja di toko, tetapi bisa dari rumah. Caranya Pak? Iya. Nah, caranya dengan menggunakan komputer atau laptop. Terus bagaimana Pak? Iya, kita saat ini kalau menggunakan TIK seperti sekarang ini, kita tidak boleh keluar rumah, kita berbelanja lewat online, berbelanja barang lewat internet, yang disebut belanja online. Nah, banyak ya, ada Shopee, ada Lazada, Tokopedia, ada banyak macamnya, OLX dan lain-lain ya. Kalian tentu sering mendengarnya ya. Nah, sekarang lebih canggih lagi, jadi kita tidak perlu datang ke toko, kita dari rumah klik enter, dah barang datang, seperti itu ya. Nah, berikutnya ya, kita akan membaca sebuah cerita, memahami sebuah cerita ya tentang mengantre. Ayo mengantre, Pak Guru bacakan ya. Nah, ini gambar orang mengantre di ATM. Nah, Ibu Ani sedang mengantre di ATM. Ada banyak orang antre di ATM. Nah, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang mengantre di ATM. Tiba-tiba seorang ibu memotong antreannya. Memotong antreannya. Yang lainnya itu akhirnya bergeser. Setelah itu, Ibu Ani menegur ibu yang memotong antrean itu. Tetapi ibu yang memotong antrean itu marah-marah. Nah, kira-kira menurut kalian
boleh tidak kita itu memotong antrean baik di ATM maupun di bank? Boleh? Tidak boleh. Mengapa? Karena nanti antrean akan menjadi kacau. Nah, setelah itu semua marah-marah, tidak jadi dah ambil uang. Nah, tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh memotong. Nah, terus bagaimana cara antre yang benar? Cara antre yang benar adalah mengikuti urutan. Kalau kamu antre di urutan kelima, ya sudah ditunggu. Berarti kamu nanti majunya setelah urutan keempat, seperti itu. Kalau yang depan belum maju, jangan memotong, tetap ditunggu. Seperti itu baru namanya tertib dan disiplin. Ya, ngerti anak-anak? Iya, seperti itu, tidak boleh langsung menyalip. Apalagi marah-marah seperti ibu tadi. Itu tidak benar. Ya. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Semoga dapat diterima. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan soal yang sudah Pak Guru berikan. Tinggal klik tombol berikutnya lalu mengerjakan. Tidak perlu difoto ya, karena hasil kerjamu otomatis sudah terkirim ke Pak Guru. Terima kasih. Selamat belajar.